semuanya, jadi di videoku kali ini aku mau nge-share nih ke kalian tentang kesalahan-kesalahan dalam mencuci muka. Nah ini tuh kesalahan-kesalahan berdasarkan pengalaman aku sendiri juga, yang mana nih kalau misalkan kesalahan-kesalahan ini nggak kita stop dari sekarang dan nggak kita perbaiki dari sekarang, bisa berakibat fatal banget buat kulit muka kita. Contohnya nih ya, kulit kita yang tadinya bersih-bersih aja nggak pernah ada jerawat bisa jadi tumbuh jerawat gara-gara kesalahan-kesalahan dalam mencuci muka, atau bahkan yang kulitnya udah ada jerawatnya tuh tambah parah, bahkan sampai nggak bisa sembuh gitu si jerawatnya. Kalau kita terus-menerus membiasakan kebiasaan yang salah ini gitu, bisa juga jadi timbul komedo, bisa juga jadi iritasi kulit mukanya, dan masalah-masalah kulit muka lainnya. Oke, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya. Kita masuk ke kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama itu adalah enggak cuci tangan dulu sebelum kita mulai cuci muka. Nah, kenapa ini termasuk ke dalam kesalahan? Ya karena seperti yang udah kita tahu, tangan ini adalah salah satu anggota tubuh kita yang paling jorok. Kenapa paling jorok? Ya karena selama kita beraktivitas itu ya pasti ngegunain tangan dong. Kita makan, terus kita pegang HP, pegang ini, pegang itu, pegang duit segala rupa. Kalian bayangin kalau misalkan kalian mau cuci muka, terus kalian nggak cuci tangan dulu pakai sabun, kalian itu cuman mindahin kotoran-kotoran, kuman-kuman yang dari tangan kalian itu ke muka gitu. Makanya sebelum kalian cuci muka itu wajib banget cuci tangan dulu pakai sabun, tangannya sampai bersih, baru deh kalian bisa mulai cuci muka dan pakai facial wash kalian. Kesalahan yang kedua itu adalah nggak pakai sabun pencuci muka yang sesuai dengan kebutuhan kulit dan sering banget ganti-ganti produk sabun cuci muka. Nah ini tuh kesalahannya aku alami banget di awal-awal aku nyoba pakai pencuci muka, pakai sabun gitu. Jadi ceritanya aku waktu itu masih kelas 2 SMP, waktu aku lagi di pesantren. Dan aku mulai pakai itu bukan karena memang aku tahu bahwa aku itu butuh pakai facial wash, bukan, tapi karena ikut-ikutan orang aja, ngelihat orang pakai terus ngeliat kayak kok seru gitu ya, mandi terus muka juga pakai sabun gitu. Nah jadi ya udahlah beli, dan belinya tuh serandom itu, entah ngikutin tren apa nih, merek apa yang lagi famous banget di sana pada saat itu, atau ngelihat packagingnya yang lucu, atau memang entah cuman penasaran doang gitu, ih pengen nyoba yang itu gitu. Jadi ini tuh bikin muka aku itu bener-bener jerawatan parah, padahal pada awalnya muka aku itu nggak pernah jerawatan sama sekali. Kesalahan yang ketiga itu adalah pakai facial wash yang mengandung scrub setiap hari. Nah ini juga adalah kesalahan yang waktu dulu aku lakukan, karena ya aku kan waktu dulu kan serandom itu ya belinya, mau yang ada scrubnya mau yang nggak ada scrubnya ya aku beli dan aku pakai setiap hari. Nah ini tuh tidak patut untuk dicontoh, karena kalau misalkan kita pakai facial wash yang mengandung scrub setiap hari itu bisa bikin kulit wajah kita iritasi. Nah karena si scrub ini itu adalah jenis physical exfoliate, yang mana kalau misalkan kita gosok-gosok itu ya kulit kita tuh bisa luka dan bisa iritasi gitu ya. Kalian bayangin aja si scrub yang ada di facial wash yang kasar itu kita gosok-gosok setiap hari ke kulit muka kita, bahkan sehari itu lebih dari 2 kali atau 3 kali mungkin ya. Ya kebayang aja kan yang sekasar itu digosok-gosok, ya pantas aja kalau misalkan iritasi juga ya kan, orang itu kasar gitu. Jadi bukan yang nggak boleh dipakai, tapi harus diatur pemakaiannya gitu. Cukup 1 minggu sekali aja pakainya gitu. Jadi yang 6 hari dalam seminggu itu kalian bisa pakai facial wash yang nggak mengandung scrub. Nah untuk 1 harinya itu kalian bisa selingi sama facial wash yang mengandung scrub itu. Oke, kesalahan yang keempat itu adalah durasi cuci muka yang terlalu lama ataupun yang terlalu sebentar. Jadi kesalahan ini tuh dulu kalau misalkan yang terlalu sebentar nih aku lakuin dengan alasan, namanya waktu itu kan pesantren, ada ngantri mandi lah segala rupa, jadi bener-bener riuh gitu kalau mandi, jarang banget bisa mandi atau ngantri dengan tenang gitu ya kan, namanya juga pesantren. Jadi kalau misalkan lagi rusuh banget nih ya, cuci mukanya bener-bener pakai air langsung 20 detik pun nggak ada aku cuci muka, yang penting asal kena sabun aja gitu. Ya itu tuh kesalahan karena yang namanya terlalu sebentar dan asal-asalan pasti yang nggak akan bersih dan nggak akan maksimal gitu cuci mukanya. Nah kalau misalkan yang terlalu lama nih, kan suatu saat aku dapet waktu luang yang lama gitu buat aku mandi, ya bener-bener dinikmati gitu cuci muka. Nah saking dinikmatinya sampai
nggak kerasa bahwa aku itu ngegosok-gosok muka pakai sabun itu bener-bener selama itu. Ya memang kalau misalkan dikatakan bersih, ya memang bersih banget malah, karena kan kita ngegosoknya itu lama banget kan. Tapi dengan durasi yang sangat lama itu juga yang nggak akan menghasilkan hasil yang maksimal juga, karena dengan saking bersihnya sampai mengangkat sesuatu yang memang seharusnya ditinggalkan setelah cuci muka itu. Contohnya kayak minyak alami yang ada di muka kita gitu. Jadi seharusnya setelah cuci muka itu minyak alami yang ada di muka kita itu masih tersisa, tapi saking lamanya nih durasi kita cuci muka itu tuh sampai hilang, benar-benar bersih, semuanya hilang gitu. Nah, jadi durasi cuci muka yang baik itu ya sekitar 20 atau 30 detik gitu, dan kita gosok-gosoknya kan ke arah luar sini. Nah, ngegosoknya ini itu difokusin di area-area yang lebih banyak minyaknya gitu, buat muka kalian yang berminyak. Kesalahan yang kelima itu adalah terlalu banyak ataupun terlalu sedikit pakai sabun pencuci mukanya. Jadi logikanya hampir sama kayak yang tadi yang keempat. Kalau misalkan terlalu sedikit, sudah pasti cuci mukanya itu nggak akan bersih. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, itu udah pasti bersih, sangat bersih, dan sangat boros, ya kan? Jadi yang sedang-sedang saja gitu, karena sesuatu yang berlebihan dan yang sangat kurang itu tidak baik gitu. Nah, kalau misalkan masalah nakernya nih, kalau misalkan kalian masih bingung, biasanya itu di packaging produknya itu kan ada cara pakai, dan biasanya ada juga takaran pakai facial washnya gitu loh, pas diperocopinnya itu segimana bagusnya. Nah, kalian ikutin aja cara pakai dan takaran yang ada di produk facial wash kalian. Nah, kalau misalkan nggak ada dan bingung, ya kalian tinggal kira-kira aja pakai hati dan perasaan kalian. Kalau misalkan diperocotin terus diginiin itu busanya cukup buat satu muka kalian, dan nggak terlalu berlebihan gitu loh mukanya, busanya. Kesalahan yang keenam itu adalah menggosok terlalu keras atau terlalu kasar. Ya, dulu juga aku pernah melakukan kesalahan ini, karena logika aku dulu itu berkata bahwa ya semakin keras digosok semakin bersih, nggak sih? Gitu. Ya memang semakin bersih sih, cuman ya kasihan aja gitu si mukanya gitu. Pakai nafsu gitu kan kasihan gitu, kasar. Kalian juga nggak mau dikasarin kan? Aku juga nggak mau dikasarin, ya sama bun, kulit juga gak mau dikasarin. Jadi kalau misalkan cuci muka ya yang lembut-lembut aja, pakai hati dan perasaan gitu, karena kalian juga mau dimengerti ya, aku juga mau dimengerti. Nah, kulit juga sama, mau dimengerti dan mau difahami gitu, nggak mau dikasarin, oke? Karena kalau misalkan terlalu kasar, nanti si gesekannya itu kan semakin kenceng ya, jadi bisa menimbulkan iritasi juga gitu loh. Jadi ya sedang-sedang aja, pelan-pelan. Kesalahan yang ketujuh itu adalah terlalu sering mencuci muka pakai facial wash atau facial foam. Jadi baiknya cuci muka itu adalah cuma 2 kali dalam sehari. 2 kali itu, 1 kali itu sebelum kalian tidur malam-malam, dan udah nggak akan beraktivitas lagi kecuali tidur gitu. Terus sama pagi setelah bangun tidur gitu. Kenapa nggak boleh sering-sering cuci muka dan nggak boleh lebih dari 2 kali dalam sehari? Karena kalau misalkan terlalu sering itu bisa mengikis produksi minyak alami yang ada di kulit kita. Terus bisa juga menimbulkan iritasi gitu. Oke, jadi nggak boleh sering-sering ya. Ya dulu juga aku pernah melakukan ini, karena logika aku yang benar sih logikanya, cuman ya salah kaprah aja gitu kalau misalkan dilakukan gitu ya kan. Dulu kan mikirnya kalau misalkan cuci muka biasa doang, apalagi waktu istirahat sekolah tuh, waktu mau sholat zuhur kan, sekolah kan yang namanya sekolah gerah banget ya, di kelas itu nggak ada AC bun, cuman kipas angin doang 2, terus manusianya banyak banget kan satu kelas gitu, bener-bener keringetan. Jadi kalau misalkan nggak cuci muka pakai facial wash itu rasanya kayak masih lengket gitu kulit, jadi ya nggak enak gitu. Jadi kalau misalkan semakin sering, logikanya itu semakin bersih dan semakin bagus gitu, padahal itu salah ya bun, nggak boleh diikutin gitu. Nah, kecuali ada pengampunan nih, kalau misalkan kalian habis olahraga yang benar-benar kotor banget dan berkeringat banget, itu baru kalian boleh nambah 1 kali lagi cuci muka gitu, dengan catatan habis olahraga gitu ya. Kalau misalkan nggak ada alasan yang gimana-gimana banget, cukup sehari 2 kali aja. Kesalahan yang ke-8 itu adalah kalian menempatkan cuci muka di step pertama waktu kalian mandi. Jadi ini ingat-ingat ya, kalian step waktu mandi kayak gimana.
Nah dulu itu aku step mandinya tuh kayak gini, sikat gigi dulu, terus cuci muka pakai sabun, atau kadang cuci muka dulu baru sikat gigi, terus sampoan, terus pakai sabun dan baru selesai. Nah itu tuh salah besar. Ya kenapa salah? Karena ya kita percuma aja cuci muka pakai sabun. Kan kalau cuci muka pakai sabun itu niatnya itu adalah membersihkan segala kotoran yang ada di wajah kita nih. Ya kalau misalkan kita taruh step cuci muka di paling pertama, nanti kan kita sikat gigi, terus sabunnya ke sini-sini, kotor lagi tuh, ya kan, di sini-sininya. Padahal udah pakai sabun tadi ya, terus kotor lagi. Terus kita keramas juga kan pasti keluar garis kan, nggak bener-bener di sini doang gitu, pasti sampai sini-sini gitu kan si sabunnya. Nah itu juga kotor lagi bun. Kalau misalkan kebiasaan itu terus dilakuin, itu tuh bisa menyebabkan jerawat nih di jidat, di sini-sini yang kena itu tuh bisa menyebabkan jerawat gitu, karena ya sabun itu kan kotor juga kan, dari kepala juga kan kotor gitu, makanya disabunin juga gitu. Jadi baiknya kalian sikat gigi, terus misalkan keramas, terus pakai sabun, baru nih di terakhir kalian cuci muka gitu. Jadi si mukanya itu nggak kotor lagi bun. Yang selanjutnya, kesalahan yang ke-9, ini tuh khusus buat kalian yang suka pakai make up setiap hari. Jadi kesalahan itu adalah nggak pakai make up remover dulu sebelum kalian cuci muka. Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai micellar water dulu, atau nggak pakai cleansing balm dulu, atau nggak pakai milk cleanser dulu sebelum cuci muka, itu cuci muka kalian itu sama aja bohong. Jadi cuci mukanya ya nggak maksimal gitu, nggak bener-bener ngebersihin bekas-bekas kotoran debu, radikal bebas dan segala rupa, sama kotoran make up juga itu nggak akan bisa bersih secara maksimal gitu. Jadi baiknya buat kalian yang suka pakai make up setiap hari itu lakukan double cleansing. Nah, kenapa harus double cleansing dulu? Karena kalau misalkan enggak kan cuci muka doang itu nggak bisa membersihkan semua kotoran secara maksimal. Kalau dilakuin terus menerus, itu kotoran-kotoran, debu-debu sama sisa-sisa makeup kalian itu bakal bersarang di pori-pori kalian, dan nantinya bisa timbul komedo dan bisa juga timbul jerawat. Kalian gak mau kan? Nah kalau gitu lakukan double cleansing. Nah bahkan yang nggak pakai makeup pun sehari-harinya, yang cuma pakai skincare atau pakai sunscreen doang pun, lebih baik ya pakai juga double cleansing juga gitu, pakai micellar water dulu sebelum cuci muka. Karena yang harus kita tahu bahwa sunscreen juga bisa ngendap di dalam pori-pori kita loh. Nah kalau misalkan nggak double cleansing juga ya nanti dia mengendap juga, dan akhirnya timbullah masalah-masalah jerawat yang nggak kita inginkan. Kesalahan yang ke-10 itu adalah ngelap wajah kalian pakai handuk yang biasa kalian pakai buat badan, apalagi kalau misalkan tekstur handuknya itu kasar. Apa nggak boleh pakai handuk yang sama badan kita ya? Karena kan bayangin aja, itu kan handuk mandi itu paling sering itu digantinya 1 minggu 1 kali, terus buat pakai ngelap ketek, buat pakai ngelap kaki, buat pakai ngelap ini, buat pakai ngelap itu. Ya memang habis mandi itu bersih, tapi ya tetap aja gitu, bagian itu kan ya adalah kotornya gitu. Terus gantinya juga 1 minggu sekali gitu kan paling sering, ya jelas-jelas itu kotor gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian mau tetap pakai handuk, kalian sediain handuk kecil, dan khususkan handuk kecil itu tuh dipakai buat ngelap wajah kalian doang. Dan kalau bisa teksturnya juga yang lembut banget gitu. Nah terus cara ngelapnya itu, ini aku punya handuk kecil. Ngelapnya itu jangan digosok-gosok sekuat tenaga gini, jangan gitu ya, karena selembut-lembutnya handuk dia itu masih tetap bertekstur, dan nggak baik kalau misalkan harus digosok-gosok ke kulit kita gitu. Jadi cara pakainya itu cukup di tap-tap aja gini pelan-pelan ke seluruh muka kita nih, di tap-tap aja gitu pakai perasaan. Nah kalau misalkan mau yang lebih higienis lagi, kalau boleh aku rekomendasiin lebih baik pakai tisu wajah ya, bukan tisu toilet, bukan tisu buat makanan. Oke, tisu khusus wajah, karena dia itu teksturnya kan lebih lembut, terus lebih higienis juga karena 1 kali pakai. Setiap kita ngambil itu tisunya baru, dan setelah kita pakai langsung kita buang. Oke, kesalahan yang terakhir itu adalah kita nggak pakai toner dan nggak pakai pelembab setelah kita cuci muka pakai pencuci muka. Nah, karena kan pH sabun sama pH asli muka kita itu kan beda, udah jelas beda. Aku lupa berapanya, nanti aku cantumin di sini atau nggak di sini.
Jadi karena berbeda itu kita harus mengembalikan pH kulit kita seperti semula. Nah, untuk mengembalikan pH-nya seperti semula kita butuh yang namanya toner gitu. Terus kenapa kita juga lebih baik dan ya lebih baik itu pakai pelembab setelah cuci muka ya, karena walaupun nggak semua pencuci muka sabun itu bisa bikin muka kita itu ketarik atau jadi kering gitu, walaupun ada beberapa ya pencuci muka juga yang setelahnya itu kerasa lembab, tapi tetap aja untuk menjaga kelembapan kulit kita itu ya sebaiknya setelah cuci muka kita tetap pakai tambahan pelembab. Yeay, alhamdulillah bahas kesalahan-kesalahan dalam cuci mukanya udah selesai. Jadi tadi itu kurang lebih ada 11 kesalahan dalam mencuci muka yang dulu itu sering banget aku lakuin, yang sebabnya dari kesalahan itu adalah aku mukanya jadi jerawatan sampai sekarang gitu. Tapi alhamdulillah walaupun sekarang masih ada jerawatan, perbedaannya karena aku udah sadar apa aja kesalahan-kesalahan aku dalam mencuci muka. Jadi kalau misalkan ada timbul jerawat pun si jerawatnya itu lebih bisa aku tangani dan lebih cepat juga hilangnya gitu. Walaupun masalah-masalah timbulnya jerawat, komedo dan masalah muka lainnya itu bukan cuman karena kesalahan dalam cuci muka, masih ada faktor-faktor lainnya, tapi setidaknya kalau misalkan kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan ini, kita bisa ngebantu diri kita juga buat buat ngehandle masalah kulit yang ada di wajah kita gitu. Jadi ya memudahkan kita juga gitu kalau misalkan kita sadar oh iya kita punya kesalahan, jadi kita bisa perbaiki dan bisa jadi lebih baik lagi gitu ngerawat mukanya. Oke, jadi gimana? Apakah kalian juga masih melakukan kesalahan-kesalahan itu sampai sekarang? Coba ya, aku penasaran kesalahan apa aja yang masih kalian lakuin sampai sekarang. Coba kalian nanti tulis di kolom komentar, oke? Kalau gitu videonya sekian aja dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan kalian terasa videonya ini bermanfaat, boleh kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya, oke? Terus kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like, terus kalian subscribe channel aku supaya aku semakin semangat upload videonya. Oke, kalau gitu sekian aja dari Nuri, bye-bye.